Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Inilah penjelasan dari Ustadz Firanda dan Ustadz Khalid Wasalama tentang mengenai terkait tahlilan untuk orang meninggal. Mari kita simak videonya sampai selesai. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum." Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum, sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Bersedekah engkau, sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma'. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai. Sedekah sampai. Tahlil sampai. Apalagi? Bacaan Quran. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Ambal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis ya. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Kita secara umum ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Baik, saya katakan itu perbuatannya memang baik secara zahir. Tetapi kan kalau kita beribadah, kita ikut contoh Nabi SAW. Pertama kita pelajari dululah, bagaimana sih ajaran yang benar atau tuntunan Nabi SAW kalau ada orang yang meninggal dunia.
Buka bukunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i sudah jelaskan. Buku kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi. Ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai mazhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab buka kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far, fa innahum qad atahum ma yushkiluhum." Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka, bukan merepotkan mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan, banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan. Kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh. Tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia. Tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia. Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia. Zainab meninggal dunia. 3 putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya. Namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in. Demikian juga para imam yang 4. Oleh karenanya saya katakan, kalau Bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita yang kasih makanan, ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab. Bagaimana dengan orang yang menjalankan sholat, puasa, sedekah, tapi masih melakukan tahlilan, yasinan? Apakah orang yang termasuk ahli surga yang masuk terakhir? Tahlil adalah ibadah kepada Allah SWT kalau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Membaca yasin bagian dari ayat Al-Quran. Tidak ada sesuatu yang salah di situ. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah orang membaca zikir kalau acara kematian, misalnya dihubungkan dengan masalah ibadah tertentu, kalau lagi takziah, ini yang butuh bahasan, gitu kan? Karena meletakkan sebuah ibadah atau menghubungkan antara ibadah dengan ibadah yang lain butuh dalil penyambung, gitu kan? Membaca Al-Quran di rumahnya orang yang meninggal, ini pernah nggak Nabi contohkan? Kan gitu. Baca Qurannya mulia, baca surah Yasinnya mulia, berzikirnya la ilaha illallah mulia. Tapi dikerjakan pada saat orang lagi mati, cari dalil dulu, baru Anda kerjakan, gitu kan? Jadi jangan sampai kita mengira kita sudah beribadah tapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, itu yang saya tahu, gitu kan? Tentu kalau teman-teman yang melakukan ini sudah punya dalil, ya silahkan dikerjakan.
Kalau saya pribadi, saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Yang saya tahu adalah Nabi SAW kalau sedang bertakziah, beliau yang datang membawa makanan, menyabarkan, mendoakan, pulang. Itu yang ada dalam riwayat, gitu kan? Tapi kalau orang datang, baca, kenapa orang banyak-banyak baca Al-Quran, baca zikir? Karena mereka pikir takziah itu untuk si mayit. Kan takziah ini definisinya adalah menghibur dan mengurangi atau menghilangkan sedihnya keluarga mayit. Kalau si mayit, teman-teman sekalian, dari pertama kita mati, dari pertama dia mati, sampai kita mati kita doakan. Gak ada hubungannya dengan hari takziah itu. Karena dari pertama dia meninggal, tanpa nunggu malamnya pun kita sudah harus doakan, kita sedekahkan, kita berbuat ibadah untuknya, seperti itulah.